Halo. Halo. Itulah kesaksian yang luar biasa dari sendiri juga. Saya percaya bahwa rekonsiliasi itu akan membawa kemudian kita. Amin. Juga verifikasi kesaksian yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar dari kebenaran Tuhan. Karena ini ibadah keluarga, jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar dari Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. 2, 3. Didiklah dan menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, generasi saat ini adalah generasi yang hidup di zaman ekonomi mudah, sangat mudah. Apa sangat mudah? Karena kalau ini belum kelihatan, tapi kalau kita di Bandung, di Jakarta ya, mau apa saja, semua dari handphone. Kita mau makan juga pesan, GoSend, GoFood. Kita mau listrik tinggal pesan via aplikasi dan segala macam. Jadi semuanya bisa dikerjakan di rumah. Sangat mudah sekali. Berbeda dengan kehidupan kita yang biasanya umurnya di atas 30 ke atas pasti pernah merasakan yang namanya susahnya bukan main. Jadi ada perbedaan yang sangat menonjol antara generasi saat ini dengan generasi yang sebelumnya. Generasi sebelumnya itu ditempat dengan pergumulan hidup yang sangat besar. Saya bisa ada di titik seperti ini itu karena tempaan yang luar biasa, pergumulan yang luar biasa. Dan kalau saya melihat dengan generasi yang saat ini, wah saya berdoa banyak untuk anak-anak saya, karena mereka diperhadapkan dengan generasi dengan situasi yang saya akan sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Bapak Ibu di handphone kita itu, Bapak Ibu bisa tanya apa saja, ChatGPT itu apa saja yang dikirimkan dari profesor kelas kelima, tidak ada apa-apa. Dia 100 kali lebih cerdas. Apa saja mereka bisa akses. Kepintaran ada di sini. Dengan teknologi yang semakin maju, saya melihat bahwa anak-anak kita ini kemudian hari mereka akan bersaing bukan dengan manusia lagi. Mereka akan bersaing dengan teknologi. Sementara teknologi itu tidak ada habis. Kecerdasan kita ya, kita Indonesia, kecerdasan kita, IQ kita nggak lebih dari 100. Bapak Ibu bayangkan anak-anak kita, mereka mau disandingkan dengan teknologi yang sedemikian besar, sedemikian majunya. Dan saya selalu berdiskusi dengan Sion, walaupun dia masih kecil, tapi dia kritis. Dia bertanya di Papi, kira-kira Papi siapkan saya menjadi apa? Oh, Papi tidak tahu. Kamu mau jadi apa? Terserah. Asal jangan jadi manusia berubah. Jadi di Bandung itu ada manusia berubah yang dia tidur di situ, dia makan di situ, dia isi di situ, di berubah. Jadi dia jalan keliling kota Bandung. Jadi hidupnya seperti kalau pernah lihat film zaman dulu, isi. Itu ada Bapak Ibu. Manusia berubah. Saya bilang ini, asal jangan jadi manusia berubah aja, dan jangan menyusahkan kami dan kami. Itu saja. Kamu mau jadi apa terserah kamu. Kok kami saya mau jadi polisi? Silakan. Selama itu bisa mengikuti Sion berubah, tidak jadi masalah. Bukan berarti Papi sekolah begini, terus Sion harus sekolah begini, tidak seperti itu. Jadi yang saya diskusikan dengan Sion adalah selama kamu bisa mencapai suatu kelebihan dan kamu bisa hidup dari kelebihan hidup ini. Jadi bukan berarti Papi kuliah sampai S3 terus itu jadi beban buat Sion dan tidak. Kalau kalian tidak termotivasi, kalian bisa tajam di satu sisi. Itu aja. Ini masalah. Karena apa Bapak Ibu? Karena anak-anak ini beban yang mereka hadapi sangat berat. Dengan kemudahan-kemudahan mereka terima saja. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bicara tentang Amsal pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menuju jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tapi kalau kita pahami tentang betapa dahsyatnya Tuhan kita mendesain kita. Jadi memori kita itu yang merekam peristiwa kehidupan kita bahkan dari usia yang muda. Saya pernah bercerita tentang bagaimana orang dalam usia yang muda dia merekam emosi mamanya atau ibunya. Jadi ketika kita bicara tentang kapasitas yang Tuhan berikan kita adalah hasil dari akumulasi didikan orang tua kita. Kita adalah hasil dari akumulasi guru kita di sekolah. Kita adalah hasil akumulasi pendeta kita di gereja. Kita adalah apa yang kita baca, apa yang kita baca. Kita akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi sadar atau tidak, keberadaan kita di dewasa seperti ini adalah produk dari kehidupan kita di sekolah. Kalau orang tua kita mendidik kita dengan sesuatu yang maaf, jadi pribadi yang permisif, kita minta apa saja itu mungkin. Saya termasuk yang begitu. Mungkin ya kita. Mungkin. Tapi mentalnya itu tidak mungkin. Kenapa tidak akan mungkin? Karena kehidupannya itu terlalu sangat berubah. Nah,
Kalau saya mau cerita ini, suatu ketika saya dengan Sion, dengan Eka, kami bermain di kompleks. Jadi kompleks kami itu di mana? Jadi di lingkungan kompleks itu ada tempat permainan tenis, dan biasanya kita harus olahraga. Saya suka olahraga, mereka banyak lagi. Emang waktu pagi itu olahraga. Lalu mereka bangun. Lalu saya bilang buat Eka dan Sion, kita lomba lari. Dan kalau lomba lari, kalian bisa menangkan papi, kalian bisa menang dari papi. Dan papi kasih hati. Eka semangat. Saya kalau kerja ini, tapi kalau lari, ya lumayan kencang. Sion tadi kan, artinya bisa. Kita siap, siap, ya. Oke, waktu lagi. Ya namanya mereka kan masih anak-anak, mereka tidak bisa langsung saya. Lele lari, saya tidak perlu bercanda. Kalau kita sehat, begitu selesai lagi, dia langsung pulang dari orang lain. Dia langsung pulang dan nangis ke rumah. Karena saya yang masih lihat Eksa, dia bisa jalan pulang sendiri. Lalu apa yang terjadi? Kalau saya kasih pulang dan Vera marah saya, kenapa kamu dari rumah? Dia pulang dan dia nangis. Dia nangis. Dia panggil dia. Yang ini, duduk. Yang duduk, dia tanya, kenapa? Lalu dia bilang begini, harusnya papi, waktu olahraga tadi kita lari dari makanan, papi izinkan saya supaya menang. Idealnya, saya sebagai kan. Tapi papi, saya dudukkan dia, saya bilang begini, cara dunia begini. Cara dunia bekerja, kalau seperti yang Sion bayangkan, Sion akan jadi orang yang gagal berpikir. Kenapa gagal? Karena Sion berharap bahwa orang semua gini, kalau dilakukan supaya saya bisa menunjukkan kan daerah ini. Ya, kalau supaya saya bisa jadi juara satu kampus, berarti kalian filosofi kalian filosofi aja, supaya saya juara satu. Kan punya begini seperti itu. Saya bilang buat dia, satu ketika Sion nanti lepas dari papi, Sion harus mentalnya beruji. Kalau misalnya kalau kita lomba lari itu sekarang turunkan pagi menjadi pagi, Sion juara, Sion juara bukan karena Sion hebat, bukan, tapi karena kami menang. Dan dunia baginya tidak seperti itu. Kalau Sion mau menang, kami tidak akan menggunakan waktu di kecepatan, tapi Sion yang harus menaikkan Sion ke kecepatan. Caranya gimana berlatih? Ya berarti. Yang nanti lalu saya katakan begini. Kehidupan yang akan Sion hadapi 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu lebih sulit daripada kehidupan di pagi, lewat sekolah. Kenapa? Karena kan waktu zaman sekolah tantangannya hanya uang. Berat sekali. Saya bapak meninggal dan mama untuk bisa kuliah, dia saya dipanggil kembali ke santri jadi emas. Kuliah saya nanti hanya uang awal masuk kuliah saja, baik ke zaman itu. Yang saya hadapi pada saat itu adalah uang, tapi yang anak-anak saya hadapi di masa yang datang bukan uang lagi. Mungkin pendidikan semakin gratis, mungkin. Makanya ada program makan gratis. Mungkin dari makan siang, lalu pendidikan gratis, mungkin. Ya, kan? Tetapi yang akan mereka hadapi, yang akan mereka lawan bukan itu lagi. Tapi teknologi. Musuh berat di dunia hari ini. Nanti anak-anak kita yang lain, mereka lawan, mereka berat sekali. Dan bagi mereka kasih Tuhan, ketika mereka diperhadapkan dengan kasus yang lebih berat dari kasus kita, ketika mereka tidak dibentuk dari usia dini untuk menjadi pribadi yang kuat, habis mereka. Mereka akan tergilas oleh zaman. Mereka akan tergilas dengan teknologi. Jadi kepala. Artinya kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dari saat ini, maka kita mempersiapkan mereka jadi sampah masyarakat itu. Biar jadi berkah untuk mata tes untuk orang-orang di luar sana. Jangan bicara pelayanan orang, Bapak Ibu, jangan bicara. Tapi kita bicara tentang bagaimana mereka diberkati di luar sana. Nah, bagaimana dikasih Tuhan? Karena mereka hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan dan jebakan. Jadi semakin mudah itu ada jebakan yang banyak. Kenapa ada jebakan? Karena informasi yang mereka dapatkan itu tidak bisa terhenti. Nah, saya sangat melarang film karena itu kalau mereka sudah nonton YouTube Kids itu yang real. Tapi itu real itu video-video Jepang. Itu akan mengubah fokus mereka tidak akan YouTube. Jadi kalau bilang kalau kalian nonton video yang di atas 10 menit. Jadi kita biasanya di rumah ini saya pakai di sini. Dan saya suka perhatikan di sini. Kalau mereka itu nonton, itu bagi dia nonton apa ya? Saya suara nonton apa ya? Kenapa? Karena daya fokus dari manusia di manusia akan kita itu semakin simpel. Karena dibentuk pakai penggunaan mereka. Ya ini hubungan scroll. Jadi adrenalinnya itu cepat sekali. Jadi tingkat kepuasannya, bahagianya itu cuma dari akhirnya scroll. Kalau Bapak Ibu gini-gini besar, orang tua itu tidak gini. Kenapa? Karena ada survei yang mengatakan bahwa orang di dalam gereja itu kalau mereka mendengarkan khotbah lebih dari 30 menit fokusnya di mana-mana. Karena itu daya tahan mereka itu bukan kata ini ilmu pengetahuan saya tidak tahu. Oke, kalau Bapak
Bapak Ibu masuk di IGD besar jauh, pokoknya nggak bisa lebih dari 45 menit. 45 menit itu sudah terlalu lama. Jadi kita yang melayani di IGD besar jauh, itu mempersiapkan dulu, tapi sudah latihan 3 kali dan pakai timer. Ya sampai misalnya tidak sampai dalam lingkungan. Nah, Bapak Ibu kasih dukungan. Karena kemudahan informasi itu membuat mereka bisa mengakses apa saja. Dia bisa ngobrol apa yang mereka mau. Kemudian kebebasan, kemudahan finansial. Ini bicara tentang kemudahan finansial, karena saya pelayanan di mahasiswa, anak-anak mahasiswa zaman sekarang itu sangat menerima. Bapak Ibu kalau perhatikan di kasus mahasiswa di ITB yang dia bayar uang kuliah dari pinjol. Dia bayar uang kuliah dari pinjol. Tapi ketika mereka mengajukan pinjaman dan pinjaman online, maka disitulah siklus yang akan mengakhiri perkuliahan mereka. Pasti gagal. Itu udah ada riset. Ketika mereka masuk dan pencet itu, lihat. Kenapa? Karena itu bunga dulu. Yang selanjutnya adalah kebebasan mengenai kemudahan dalam hubungan. Hari ini kalau kita tidak punya gereja, orang bisa berani kalau saya seperti karena kita nonton live di gereja Meksiko atau di gereja Betani misalnya, itu gak ada. Sementara kemampuan kan jangan dijauhkan dari kebiasaan beribadah. Kalau anak kita tidak kita biasakan untuk ikut sekolah itu, untuk ikut pemuda remaja, maka saya bisa pastikan bahwa mentalnya di kemudian hari itu akan bisa ibadah dari lingkungan. Jadi dia akan menganggap bahwa tanpa persekutuan pertemuan tatap muka seperti ini, dan itu berbahaya. Yang selanjutnya adalah kemudahan tentang hidup sehat. Kalau misalnya bicara tentang hidup sehat, zaman kita dulu ketika internet masih free 3G, pengetahuan kita tentang ilmu kedokteran itu terbatas. Saya kadang-kadang suka memfonis tiga, saya seperti salah pilih dokter, karena kita tidak tahu dengan kita. Tetapi karena pengetahuan informasi yang ada di saat ini memberikan kemudahan kita tahu. Kalau kita scroll, ya ternyata begini ya, untuk konfirmasi ke dokter, tetap di dokter. Lalu dokter yang akan memfonis, kenapa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan selain kemudahan, mereka juga ada jebakan di balik kemudahan. Tadi saya bilang, jebakan pinjol, jebakan duduk. Nah, duduk ini berbahaya. Ada seorang teman di gereja yang saudaranya itu terlibat dalam bisnis. Dan bisnisnya ini sehari bisa menghasilkan 5M. Sehari. Bayangkan kalau dia dapat 5M dari menipu orang di online, dia bakal cuma 100M saja. Jadi, dari aplikasi yang dia buat untuk video online, dia bisa berpikir bahwa video online itu kita bisa menang. Bisa, kalau dia bakal uang. Jadi 5M, dia bakal uang 1M. Dia kasih 1M untuk orang-orang pemain baru saja. Ketika kita mulai pertama dengan modal kecil dan kita mendapatkan hasil besar, mulai mengembangkan kebiasaan itu. Dan untuk keluar dari video online, itu susah kan? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan yang selanjutnya adalah penyesalan. Karena mereka bisa menonton apa saja, khotbah-khotbah di dalam YouTube. Maka proses penyesalan mungkin bisa sangat mudah. Ada pendeta besar di Indonesia tapi juga orang melakukan pengambilan yang mengatakan bahwa tidak ada namanya kekuatan. Dan banyak sekali orang yang dimuridkan dari dia. Oh, Yesus benar dari apa? Bahaya sekali. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir bahwa itu doktrin yang biasa saja. No, dalam dasar kebesaran, begitu kita menyangkali bahwa Yesus benar dari Bapa, kita sesat. Kita bisa memilih. Sesimpel itu, bahwa menyatakan bahwa Yesus mungkin, atau Bapak Ibu berpikir bahwa Yesus dan Bapa itu hanya satu pribadi, sesat. Sesimpel itu. Karena itu berbeda dengan asas kekristenan kita. Jadi tentu yang kita maknai adalah tiga pribadi dalam satu hakikat. Jadi kalau misalnya pemahaman kita tentang itu kali tidak salah, maka pemahaman kita tentang Tuhan. Jadi hal-hal yang simpel seperti ini yang mereka bisa lihat di media sosial, yang akan membuat mereka bisa semakin takut akan Tuhan atau mereka semakin tersesat. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu adalah mari. Saya tahu apa? Mas kira. Karena kemudahan dengan kita akan
bangun pagi lihat handphone, ke kamar mandi lihat handphone. Kalau saya kamar mandi lihat handphone, karena zona nyaman saya di situ. Begitu saya keluar dari kamar mandi, berarti keluar saja dengan anak-anak kan. Jadi saya kadang-kadang suka pakai saya. Tuh mudah-mudahan handphone jatuh dalam sesuatu dalam polsek di keluar ini. Tapi kan ya. Jadi terkadang kehidupan kita itu mager karena kemudahan kita saja. Kita merasa bahwa segala sesuatu bisa lah, pesan makan kita nonton dan lain sebagainya. Tetapi sadar diri saya, kemudahan itu akan membuat kantong kita menipis. Ya, sebenarnya kita bisa masak sendiri, tapi karena kita pesan online, bintangnya bagus. Kalau misalnya bintangnya bagus, kita coba lah, ini kayaknya enak nih. Sekali makan, kita satu keluarga makan. Hal-hal seperti ini yang buat kita jadi kanker. Ada yang makan? Kayaknya tidak cukup hanya untuk beri. Dan saya kalau bilang pakai oke, kan benar kita perlu pipa. Dia bilang apa perlu pipa? Kita dibangun kita ngomong sahabat kayak gini tuh. Tapi banyak kita keluar dari dalam satu meter doang kita bisa. Dan orang-orang di sana mereka kerja dari Senin sampai Sabtu. Hari mereka untuk keluar bersama dengan keluarga itu hari Minggu dan hari Minggu ada kita dan mereka dalam komunikasi. Ya, saya bilang, aduh lama-lama begini ini bahaya ini karena kita boleh kita jawab jadi kita kan mau keluar. Nah, lanjut Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang kemudahan-kemudahan tadi itu akan membuat anak-anak kita lebih sulit. Tidak mudah, saya satu kali survei ini kan, survei dalam satu kantor yang sosial ini berapa suami-suami yang mempercayakan gajinya pada istri. Bapak Ibu tidak mudah ketika seorang suami itu mempercayakan uang saya belum dikelola oleh istri. Sulit. Tapi di survei saya di kantor dinas sosial itu hanya 3 orang yang menyerahkan gajinya top untuk buat istri. Dari 80 lebih, kalau laki-laki harus setengahnya 40. Dari 40 lebih. Hanya 3 orang yang menyerahkan ATM-nya full. Terus saya tanya, betul kan kasih ATM-nya? Kita kasih ATM-nya. Tanya, TPP kasih kita loh, yang besar kan ini. Berarti makan, nanti 2 orang selain saya, mereka orang yang benar-benar hidup. Mereka kasih gajinya dan TPP. Jadi saya bilang, istrinya korban berlipat. Dia terima gajinya, pikir gajinya mahal, saya terima gaji semua ya. Padahal yang lebih besar, suaminya yang tahan. Dan benar, ketika memberikan, ketika kita masuk dalam rumah tangga, saya katakan buat mereka, ketika mereka datang kerja yang berkunjung lagi, kamu masuk rumah tangga. Laki orang itu diuji hanya 2 hal. Hanya 2 hal ini, kalau dia bisa lolos di rumah tangga sama kamu. Pertama, ketika dia tidak punya uang. Kalau dia tidak punya uang, dia emosinya naik turun. Itu bahaya. Yang kedua, ketika dia punya uang, dia punya uang banyak, itu bahaya. Kalau dari prinsip awalnya, dia ketika dia punya uang, dia bisa memanage emosinya ketika dia punya uang, dia bisa manage. Jadi kita laki-laki itu kecil-kecil itu tadi. Ketika dia punya uang, dia anak sini, ada naik 100. Ketika punya masalah, dengan istri, ada naik 100. Tetapi kalau kita punya uang sudah banyak, bahaya, banyak kita. Ada keluarga-keluarga yang mohon maaf ketika baru pertama kali menikah, mereka merintis dengan susah bayar. Bapak ya, masuk rumah tangga sendiri. Tetapi ketika suaminya sudah jadi pejabat dan sudah jadi orang sukses, loh, itu yang meninggal. Bukan saya bilang mau saya hebat, tidak. Saya juga masih belajar bahwa ketika kita mengambil orang punya anak perempuan masuk dalam rumah tangga kita, dia melahirkan anak, dia bukan bawa istri kita punya farm, tapi dia bawa marganya kita. Terus setelah dalam kehidupan rumah tangga, kita tidak menghargai pasangan kita. Wah, fatal sekali, dosa dunia akhirat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu, dalam kehidupan kita ada 3 risiko yang saya bilang bahwa anak-anak kita ini mereka diperhadapkan dengan situasi dunia yang makin sulit, sangat sulit. Mereka bisa saja dikembang-kembangkan dengan berbagai macam pengajaran di luar. Mereka bisa saja dikembang-kembangkan dengan pinjol atau judi online. Terlalu mudah buat mereka untuk tersesat, sangat mudah. Bila dibandingkan dengan kita dahulu, apa sih yang kita lakukan yang manusia? Nomor 1 kali gereja setan. Nomor 2 adalah lampu dari saksi Yehova. Tapi anak-anak kita, mereka diperhadapkan dengan berbagai macam hal-hal yang akan bisa membuat mereka selangkah saja salah, sesat. Nah, kehidupan yang mereka hadapi jika tidak dibentuk dari diri,
Jika dari masa mudanya kita sebagai orang tua tidak membentuk mereka, habis mereka. Mereka tergilas oleh perkembangan zaman yang semakin parah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu bagaimana caranya mendidik anak kita supaya mereka tidak terjerat dengan perkembangan zaman yang semakin sulit ini? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai Kristen yang kuat. Caranya bagaimana? Karena itu sederhana. Kita adalah role model. Jadi bicara tentang kita role modelnya, maka gaya hidup kita yang harus berubah. Karena dia lihat bukan orang luar, bukan tetangga, dia lihat kita. Kita buka sama-sama ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 tentang bagaimana kita bisa menjadi role model yang baik. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Jadi, untuk membentuk anak kita punya karakter yang baik, itu dimulai dari usia dini. Diajarkan berulang-ulang sampai dia bukan. Tapi kalau Sion buat pelanggaran, saya ada bilang, kalau saya seperti Sion, ketika saya sudah SMA mungkin saya lari gitu. Karena dia lakukan perkara kita, nanti perlu kasih duduk dia, nanti pas saya dia berjam-jam sakit. Apa menilai itu sebagai orang dewasa? Saya pernah melakukan itu dan berhasil. Kalau berhasil saya pasti menurut firman Tuhan tadi kita ajarkan dia berulang-ulang. Tapi saya kalau dia kalau adiknya atau dia melakukan satu kesalahan, bisa saya katakan harus dikasih hukuman. Dia dulu itu saya kasih nasihat tapi dia begitu. Nasihat tadi. Berulang-ulang nasihat yang kemarin saya baru bilang. Saya melakukan tadi. Kenapa? Karena itu akan berbekas dalam bawah sadar dia. Itu akan jadi kepribadian dia. Ternyata kamu bilang seperti ini. Tapi apa itu ya akan apa gitu. Dan kamu dan Excel yang akan ada meneruskan kehidupan. Jangan sampai besok kamu berumah tangga, Excel besok berumah tangga, lalu karena pasangan hidup kalian, lalu kalian adik-adik saling membenci. Dari usia inilah kami mendidik kalian untuk saling menyayangi, saling mengasihi. Karena kalian tidak akan belajar ini luar. Itu yang saya ajarkan buat mereka. Nah, nasihat itu hal yang harus diulangi lagi buat mereka terlalu. Saya tanya, kita sudah selesai? Sudah Pak. Sudah selesai itu? Sudah Pak. Kalau Cio mau bicara yang tapi, saya mau bilang tapi tolong jangan nasihat yang sudah kemarin-kemarin nasihat yang bisa tidak apa kamu kan supaya itu jadi kebenaran dalam Cio harus karena firman Tuhan ajarkan itu berulang. Itu kan di rumah kita punya waktu untuk berdoa dan Cio selalu punya waktu berdoa itu saya orang yang saya kenal namanya disebutkan disebutkan dari bahnya merah itu seperti nama-nama keluarga di Papua, keluarga di Bandung, keluarga di Jakarta, keluarga di Surani, semuanya seperti itu. Itu penting. Kenapa penting? Kan ini membiasakan mereka sehingga apa? Sewaktu-waktu ketika mereka sudah dengan kami, mereka sudah terbiasa untuk membangun komunikasi itu. Nah ini penting sekali. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi menanamkan nilai-nilai Kristen yang kuat untuk mereka menjadi orang-orang yang punya integritas. Penting Bapak. Jadi saya ini kalau jadi satu ketika mereka menabung anak gue ini. Mereka menabung dan saya bilang buat mereka, uang tabungannya ini, kalian ini kita jalan-jalan nih, pakai kita jauh-jauh. Tapi kami berjalan dari rumah itu ke rumah belahnya mereka itu lumayan jauh. Lalu ada seorang anak kecil, dia ikut papanya jalan-jalan. Sini kita jalan-jalan, kata orang tua dan anak di bapak dia. Lalu anak ini namanya Bisa. Seusia rasio. Supaya dia kamu saya tahu. Oh iya. Kita mau berapa? Promosi ya. Lalu mereka berdiri dan saya berdiri gitu. Saya sadar ya karena dia hidup di jalan. Lalu saya katakan buat saya nanti kalian punya apa? Kalian mau tidak? Kalian berdua mau tidak? Sama-sama naik kaki. Kita pergi bawa Nisa ke toko mainan. Terus kita belikan Nisa mainan. Mereka diam dulu, karena tidak biasa seperti itu. Terus saya katakan begini, coba kalian merasakan, mungkin Excel dia belum bisa sendiri ya, tapi Sion yang penekanannya gitu. Saya katakan ini, coba kalau Sion itu posisinya, itu Sion akan artinya ada yang dia mau menangis, makanya dia pakai kaki. Oke, mau tidak? Uangnya kalian kita pakai untuk bisa punya. Oh mau, kita jadi saya mereka belikan, setelah itu kita kasih Nisa, kita ajak Nisa dan papanya makan dua.
Setelah mereka makan di warung, terus mereka jalan, saya bawa mereka ke rumahnya mbaknya mereka. Sampai sana saya tanya lagi, apa yang kalian belajar dari ini? Terus dia dikatakan gitu, tapi kayaknya saya tidak gitu. Terus dia mau kerja di dinas sosial. Saya tanya saya mau jadi apa? Saya mau jadi baik. Kenapa saya seperti itu? Saya bisa ngomong, dia masuk akal juga ya. Oke, jadi anak-anak ini mereka belajar dari kita. Kita lah role model, bukan tetangga, bukan milik-milik, bukan. Kita lah role model. Jadi jadi apa mereka di kemudian hari dengan pergumulan yang berharap dengan ekonomi itu dari kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selanjutnya yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kasih pemahaman bagaimana cara mendapatkan uang, mendapatkan uang. Ini penting, Bapak. Kan saya katakan penting, karena ketika mereka tidak bisa memainkan uang, mereka bisa saja terjerat dengan pinjol. Jadi ketika kita mendidik anak kita, selain mereka taat memberi ke gereja, ke pekerjaan Tuhan. Kalau orang bilang ada orang yang taat memberikan 100%, kita harus ajarkan mereka mengelola 90% dari pemberian mereka. Harus. Kenapa? Kalau dia setia dalam 10%, sementara dia tidak setia pada 90%, apa yang terjadi? Makin meningkat. Dia jadi anak yang berhasil dalam memberikan dukungan tapi tidak berhasil untuk mengelola itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang ketiga, mendidik kemandirian dan tanggung jawab. Amsal pasal 29 ayat 21 dikatakan gini. Jika seorang hamba sejak mudanya dimanjakan, akhirnya dia akan menjadi anak yang keras kepala. Jika anak kita dididik manja, maka dia akan menjadi anak yang keras kepala. Nah, bagi kita yang sudah berumah tangga atau yang baru berumah tangga atau yang mau berumah tangga, perhatikan baik-baik. Ketika kita mendidik anak, mungkin keras ya. Kalau kita katakan bahwa mendidik anak dengan lokal itu jangan yang seperti ini, orang bilang itu KDRT. Ya kan? Tapi kita produknya, sadar atau tidak sadar bahwa kita ini produk dari ujung rotan ada keras. Bukan hanya di rumah, di sekolah pun dulu zaman dulu. Mengerikan. Sangat mengerikan. Saya sekali itu bisa rumah. Sampai merah. Waduh, jahatnya bukan main itu. Saya ingat kasih tuli, karena jadi kepala sekolah di Sorong. Dia kalau begitu, perut kita ini, kalau kita nggak ikut arahnya, bisa lupa. Kita bingung. Tapi itu yang mendidik kita, yang membantu kita. Masalahnya adalah anak-anak kita tidak mengalami hal itu. Dan karena mereka tidak mengalami hal itu, maka emosi mereka di kemudian hari ketika dibully, mereka dekat sekali dengan yang namanya bully. Dekat sekali. Karena mentalnya itu tidak dibentuk. Jadi kalau misalnya kita orang tua yang keras, yang tegas, kalau keras itu beda, kalau keras itu KDRT. Kalau kita tegas, mereka akan belajar banyak hal dan ada banyak cerita dari itu. Tapi sangat tidak direkomendasikan untuk pukul pakai tangan. Tidak direkomendasikan. Yang membuat orang lebih baik pakai rotan. Nah, yang selanjutnya adalah membangun komunikasi yang baik. Artinya apa? Kita adalah teladan untuk mereka buat anak-anak kita. Ketika kita memberikan pengajaran yang baik buat anak-anak kita di masa pertumbuhan mereka, maka mereka akan jadi baik. Tergantung siapa kita, tergantung apa yang kita ajarkan, dan tergantung apakah kita berkomitmen suami istri lalu atau kita orang tua tunggal. Apakah kita punya komitmen untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang benar, pribadi yang baik sedari mereka ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang terakhir membentuk atau mendidik anak itu tidak mudah.